Halo Tante Santi. Halo juga Mbak Putri. Nah, di sini Maria mau nanya-nanya tentang gimana kehidupan Tante Santi selama di Hong Kong dalam menangani pandemi ini, selama pandemi ini berlangsung. Kira-kira langsung aja ke pertanyaan ya, Tan. Monggo, silakan. Mungkin Tante Santi mau mengenalkan diri dulu di sana. Oke, nama saya Santi. Saya di Hong Kong ya. Ada sekitar 5 tahun. Saya di sini sebagai domestic helper. Ya. Oh. Kalau di Indonesia kan masuk COVID-19-nya ini mulai Maret ya, Tan? Nah, di Hong Kong sendiri udah mulai gempar-gemparnya pandemi itu di bulan apa kemarin, Tan? Desember tanggal 29. Desember tanggal 29 tahun 2019 berarti ya. Oh, lebih awal ya. Ya, lebih awal. Langsung ada 2 pasien. Nah, selang beberapa minggu, kayaknya seminggu aja sih, setelah itu langsung ada peraturan ketat. Kita harus pakai masker, kita harus jaga jarak, ya pokoknya cepat sekali lah langsung ada antisipasi. Lalu apa yang membuat Tante untuk tetap stay di Hong Kong semasa pandemi, nggak memilih untuk pulang ke Indo dulu sementara? Saya pribadi sebenarnya saya pribadi bertahan di sini bukan karena yakin bahwa di sini nggak akan kena ya. Cuman karena tuntutan pekerjaan. Banyak juga sih teman-teman yang takut dan pulang ke kampung. Tapi saya pikir ya ternyata di Indonesia pun kena juga kan. Jadi saya nggak pulang itu bukan karena saya itu optimis di Hong Kong itu nggak mungkin kena, itu bukan. Rasa aman itu juga bukan. Cuman karena tuntutan pekerjaan. Kalau saya pulang harus karantina kan. Juga harus bawa bekal rapid ya dari sini. Nah itu kan nggak murah juga. Karena itu biaya sendiri. Jadi kita lebih baik untuk bertahan di Hong Kong aja gitu. Lalu gimana cara Tante untuk keep up kegiatan Tante sehari-hari juga selama bekerja di sana di pandemi ini? Nah, sama dengan teman-teman yang lain, pekerja-pekerja yang lain juga penduduk atau warga negara Hong Kong ya. Kita mengikuti peraturan baru yang disediakan. Salah satunya selalu membawa hand sanitizer, kemudian harus pakai masker, jaga jarak, kemudian di setiap tempat itu seperti pertokoan lah, atau restoran lah, atau court gitu, selalu ada untuk cek temperatur itu kan, kita harus ikut begitu. Gitu. Nah, dari pemerintahan di Hong Kong sendiri, bagaimana keadaan di Hong Kong selama pandemi COVID-19? Pasti berubah drastis lah ya, kan? Berubah drastisnya enggak, cuman masalah pekerjaan terutama mereka yang seperti restoran, tempat hiburan, itu memang punya efek besar ya. Maksudnya benar-benar mengalami drop ya. Karena pemerintah pertama itu memberi batasan kerja. Yang biasanya kita bisa full sampai 10 jam kerja, tiba-tiba dipotong cuma 5 jam kerja. Terus tutup lagi selama 2 minggu. Kita semua harus patuh. Makan pun di restoran hanya boleh 2 orang, jarak lagi 1 meja kosong, sebelah lagi baru 2 orang lagi, baru ada jarak lagi. Antara meja satu dengan yang satunya diberi pembatas. Ya, terus kegiatan keamanan pun semakin meningkat ya.
Biasanya tempat-tempat hiburan di taman-taman tuh nggak ada polisi, nggak ada dinas kesehatan, jadi banyak. Karena kita diperingatkan tidak boleh berkumpul lebih dari 4 orang. Lebih dari 4 orang, ditanya KTP kamu mana, bos kamu namanya siapa, ditelepon. Kemudian masih banyak juga orang-orang yang agak bandel-bandel, terutama maaf ya, tenaga kerja asing ya, seperti salah satunya dari Indonesia. Akhirnya pemerintah memberi sanksi, kalau kamu nggak ikut peraturan, potong gaji 1 bulan. Akhirnya Wih, mau nggak mau patuhlah kita. serem juga patokannya ke gaji. Tapi ya dengan begitu apa kita jadi ini ya sebenarnya nggak harus diancam begitu kok. Asal kita mau disiplin, taat, kan untuk kebaikan kita sendiri kan. Tapi Benar. ya memang maaf sifat gampang ke itu loh, yang menyepelekan itu yang susah mau hilang. Iya, kurang aware-nya kan. Iya. Eh, Lalu apa langkah pertama yang dilakukan pemerintah di sana saat tahu ada kasus positif corona pertama kali kan? Kalau pertama kali itu ya, eee, pemerintah menganjurkan untuk ini aja sih, jaga jarak, jangan lupa bawa pembersih tangan itu ya, tisu, itu benar-benar diawasi sekali tuh. Kemudian kan tisu langsung mahal sekali ya, Hmm, yang dulunya satu pak itu cuma $50, boleh sampai $350. Aduh Tuhan, tapi baik. pemerintah pun ini, memberikan bantuan-bantuan. Hmm. Seperti apa, di jalan-jalan gitu dari yayasan apalah, apa, ada dinas apalah, ngasih walaupun cuma 3 lembar, begitu. Tapi sekarang kok tisu, apa, masker sangat mudah. Kemudian, eee, pemerintah memberikan apa, menyarankan untuk swab Oh, swab. Ada yang, apa ya, kita harus pakai biaya sendiri, ada juga yang gratis. selain itu kebijakan dari pemerintahnya apa lagi kan? Ya tadi itu kalau untuk yang kena gitu, sepertinya biaya ditanggung pemerintah ya. Oh, Kalau yang kena kena Covid itu, biaya ditanggung pemerintah. Kemudian, ada demo juga untuk, eee, melarang dari Cina masuk, nggak boleh jadi seperti lockdown gitu ya, seperti lockdown. Kemudian apalagi ya, ya kayaknya itulah di antaranya deh, Mbak. Kalau mendetailnya karena saya ini cuman tenaga kerja ya, tenaga kerja asing jadi nggak tahu banget, cuman tahunya ya itu ajalah yang sering saya dengar. nah, kalau kalau untuk warga negara asing seperti tante ini yang tinggal di sana, ada kebijakan Mhm. khusus nggak dari pemerintahannya kan? Pemerintah tidak membedakan ya, Hmm. pemerintah nggak membedakan ini orang asing atau tenaga asing atau tenaga lokal atau warga negara. Hmm. Semua dianggap sama sebagai warga negara. Cuman, apa, kalau kita ini anak-anak, bos-bosnya yang diingatkan supaya kita itu diberi pengarahan, kalau bisa jangan libur, karena di luar itu kan berbahaya, begitu loh. Jadi pemerintah itu nggak, apa ya, nggak ada istilah tenaga asing kemudian dispesialisasikan, nggak ada Dek, Mbak, nggak ada, sama aja. Cuman tadi itu, karena kita ini domestic helper, nggak bisa terjangkau langsung, akhirnya lewat para bos, Iya. lewat agensi-agensi untuk disampaikan kepada mbak-mbak domestic helper-nya itu. Gitu. Eh, Kalau kebijakan dari KBRI di Hong Kong saat pandemi berlangsung, apakah ada bantuan yang diberikan oleh pemerintahan
Indonesia bagi warga negara Indonesia yang bermukim di Hong Kong nggak, Tan? Kebetulan di Hong Kong bukan KBRI ya, KJRI. Oh, KJRI. Adanya KJRI, ya. KJRI ya itu hari bikin seminar betapa pentingnya apa apa menjaga kebersihan gitulah supaya mencegah COVID ini tadi supaya jangan terlalu takut tapi juga nggak boleh sembrono gitu. Kemudian bantuan masker. Tapi itu hari bantuan masker baru-barunya COVID melanda Hong Kong itu pemerintah KJRI itu kasih bantuan masker 5 lembar. Oh, per orang 5 lembar. Tapi ya nggak semua bisa ambil kan karena letaknya KJR itu adanya di Koswebe. Nah kebetulan sekali tante tinggalnya di depan KJRI. Oh, iya. Suatu kemudahan buat tante, tapi Iya. buat yang lain ya mungkin mereka akhirnya hanya bisa minta dikirimin lewat ini, lewat apa? Lewat surat gitu ya, lewat amplop ya. Tapi ya cuma 2 atau 3 lembar. Itu dulu mula-mulanya. Karena masker sangat sulit saat itu. Hmm. Kalau sekarang masker sudah mudah sekali. Oh, udah. Ya, terus itu hari ada anak Indonesia yang kena. Kemudian dari pihak kepolisian KJRI ikut turun tangan untuk cari anak itu gitu loh. Terus kita pun diberikan swab gratis. Oh. Ya, kami swab gratis mau berapa kali terserah. Lalu bagaimana kebijakan KBRI saat tahu mungkin ada KJRI. ya KJRI saat tahu mungkin ada warga negara Indonesia di sana yang positif corona gitu kan? Ya, sama halnya dengan ya, KJRI hanya paling tolong mereka kan karena anak-anak di sini kan kebanyakan 90% itu kan punya majikan, ikut majikan ya. Jadi ini nggak terlalu berpengaruh sama KJRI. Jadi majikan bawa anak yang kena ke rumah sakit. Nah, nanti dari rumah sakit dapat rujukan untuk ke panggil pegawai KJRI untuk mungkin mendatakah atau mengawasikah. Dan nanti mungkin pun ada apa ya seperti Indonesia mungkin harus bantu dana uang atau gimana saya kurang paham ya karena selama ini kalau di rumah sakit yang kena COVID itu kita kan nggak boleh nengok. Iya. Kita nggak boleh nengok, jadi kita nggak tahu. Cuman ya tadi pemerintah Hong Kong sendiri nggak membedakan gitu loh. Walaupun kamu orang Indonesia sakit, tetap akan dilayani dengan baik gitu loh. Kalau dari KJRI-nya sendiri ya paling ya mendampingi gitulah sistemnya. Iya, benar-benar. Kalau dari segi masyarakat, bagaimana respon masyarakat di sana dan juga warga negara Indonesia di sana di saat tahu informasi mengenai virus ini dan pada saat ada kasus pasien virus COVID-19 pertama kali di Hong Kong? Respon mereka bagaimana kan? Ya orang Hong Kong ini ya belum kena COVID, ada orang batuk aja takutnya minta ampun. Oh. Orang batuk di sebelah dia langsung lari. Karena maaf, di Hong Kong ini biaya ke dokter itu mahal. Jadi mereka benar-benar tentang kesehatan tuh sebelum ada COVID itu memang benar-benar dijaga banget. Apalagi ada COVID begini. Ada contohnya pengalaman saya sendiri. Saya sedang di bank, antri bank, disuruh bos untuk masukkan uang. Tiba-tiba saya batuk. Padahal saya masih antri di belakang. Semua yang antri tuh lari kabur. Anti langsung. Saya kaget, saya masih nggak sadar kalau kita lagi kena COVID kan. Loh,
kok pada kabur semua. Tapi ya kebetulan akhirnya saya maju, jadi nggak perlu antri lagi. Kemudian saking takutnya mereka mereka panggil security. Itu orang seperti orang asing, mungkin orang Filipina atau Indonesia. Coba dicek dia temperaturnya panas apa enggak, Suka. takutnya dia kena COVID, begitu. Nah, tapi kan di setiap bank kan sudah ada cek kan, temperatur kan, baik 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 di pintu bawah, baru masuk keluar lift, sampai yang di atas semua ada. Jadi kita Hmm, masuk itu udah sampai 3 kali cek ibaratnya. aduh, was-was sekali. Iya, itu ngeceknya tuh bukan yang deket gini aja, dari jarak jauh itu sudah bisa dicek 36 derajat kah, atau berapa lah, gitu ketahuan. Dan kalau ada tempat ya, kalau ada tempat yang di situ diisukan tadi ada orang batuk-batuk kah, atau ada orang pingsan kah, itu langsung dikasih polisi. Lalu jika ada orang yang terkena COVID, apa mereka dianjurkan untuk isolasi secara mandiri dulu? Apa perlu menelpon nomor tertentu untuk langsung ditangani oleh tim medis kan? Itu hari tetangga kami kena, itu langsung ya, eee, tetangga-tetangganya langsung telepon ambulans ya, Oh, telepon polisian. Jadi satu orang yang kena yang lapor tuh banyak gitu loh ya. Kemudian langsung hari itu juga dari tim kesehatan, itu rumah kami itu bukannya cuma tetangga kami ya, dari lantai 1 sampai lantai atas, paling atas, hmm. semua di ini, semua di Desinfektan, disemprot. disemprot itu, di apa ya namanya kemarin tuh, syutuk ya, apa ya, kalau orang Inggrisnya itu apa, nggak bisa Inggris soalnya tante ini. Pokoknya dibuat higienis ya, Heeh, semua. sterilisasi. Terus orang-orangnya tuh yang kena satu, terus tangganya depan, tangganya samping, itu yang pernah ngobrol sama dia langsung dibawa semua. Hmm. Dibawa semua, dikarantina. Dikarantina sampai 14 hari itu. Sampai banyak yang protes karena mereka terganggu kerja. Kemudian kalau mereka betul-betul nggak kena, dipulangkan. Tapi tadi itu sampai ada orang yang jelas-jelas nggak kena karena rumahnya di samping dia, tetap dibawa karena Hmm. keadaannya lagi hamil. Pemerintah takut Hmm. sekali kalau menyerang janin gitu loh. Iya benar. Sampai binatangnya pun dibawa juga di karantina. Waduh. Ya, saking takutnya ya, karena di Hong Kong ini kebanyakan orang tinggal dalam apartemen kan. Mm-mm. Jadi kalau ada kena satu bisa cepat merambat kemana-mana. Iya sih. Tapi puji Tuhannya pasien yang meninggal itu hanya berapa gitu loh. Oh, nggak 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 maksudnya nggak kayak di Indonesia ya banyak korban yang meninggal gitu soalnya kemarin. iya. Saya Hmm. pun sampai heran, kenapa di Indonesia yang orangnya kuat-kuat, yang banyak ini kok banyak sekali yang meninggal. Di Hmm. sini kok udah dengar dia sakit, panasnya udah segitu, Iya. langsung dibawa ke dokter, diisolasi, terus keluarganya pun diisolasi semua, dikarantina semua. Iya Ya sih. puji Tuhan, jadi takutnya cuma takut itu aja, COVID, tapi ya korban jiwa nggak terlalu banyak. Itu ada yang meninggal karena dia sudah tua sekali, dia meninggal. Kan. Lalu ini kan apakah ada kebijakan khusus selama menaiki kendaraan umum, terus kebijakan khusus saat di pasar atau di tempat-tempat ramai gitu? Oh, tadi sama, gimana, cuma ada pengawalan ketat ya, Gitu. pengawalan ketat seperti tadi itu, suhu badan, jaga jarak, kemudian kebersihan tuh Hong Kong itu, masalah kebersihan itu, kayak dinas kebersihan itu dulu saja nggak telat, Hmm, apalagi sekarang, pagi, siang, malam, siram semua tempat-tempat itu.
pinggir-pinggir jalan semua dibersihkan semua. Kemudian tetap dibilang nggak boleh berkerumbul begitu. Iya sih. Lalu, bagaimana persediaan logistik medis seperti hand sanitizer, masker, atau bahan pangan di toko atau supermarket setempat? Apakah pernah terjadi kayak panik buying gitu nggak, Tan, kayak di Eropa? Ya, waktu pertama saat itu bulan Januari. Oh, Saat itu bulan Januari memang kami kaget di supermarket yang 24 jam, yang begitu besarnya, tiba-tiba cari logistik itu susah banget, cari beras aja susah, cari tisu susah, sampai jauh sekali. Tapi puji Tuhan, sekarang nggak masalah itu, udah nggak masalah. Masalah makanan pokok tidak jadi nggak tiba-tiba karena sulit terus naik harganya gitu, nggak ada di sini, nggak boleh seperti itu. Pemerintah nggak kasih izin. Terus orang beli tisu sebanyak-banyaknya gitu nggak boleh juga. Tetap ya, harus dibatasi. diawasin. Ya harus beli 2 2 gitu. Mhm. Beli lagi nggak apa-apa dan kita nggak pernah kekurangan kok sekarang. Sayur, mayur, nggak ada keluhan apapun. Kalau masalah pangan. Kendaraan juga. Di Mmm, kendaraan cuman tadi itu, yang dulunya misal 20 menit satu, sekarang bisa 20 menit 2. Ada 2 datang gitu. Karena apa, dulu dalam bis orang boleh berdiri gitu kan, bergerombol kan, sekarang kan nggak boleh. oh iya dibatasi. Iya, yang penting harus pakai masker. Ada pernah kejadian, ada ada penumpang nggak pakai masker, itu langsung berhenti tuh, driver-nya berhenti, minta orang itu pakai masker. Orang itu melawan, ya Oh, agak gangguan jiwa, tapi nggak kompromi. Akhirnya dipanggilkan petugas keamanan loh, untuk bawa orang itu. mmm, Karena disuruh keluar nggak mau. Di setiap kendaraan, baik minibus, baik kereta kereta listrik, baik bis, ataupun taksi, itu selalu diberi peringatan untuk safety, iya, untuk apa ya, untuk saling menjagalah gitu. jaga. Untuk untuk harga kebutuhan pokok di sana apakah ada lonjakan naik nggak, Tan, selama Ya seperti pandemi tadi ini? tadi sudah bilang, nggak ada masalah, nggak ada yang harganya melonjak. Di sini harga melonjak ini akhir-akhir ini karena kita mulai masuk musim dingin, bukan Mmm, karena Covid. Kita nggak ada kesulitan makanan lagi. Kalau dulu awal-awalnya ketika bulan Januari, Februari itu memang kita mau beli beras, misalnya kita seminggu lagi beras sudah mau habis, kita harus beli dari sekarang. mmm, Belum tentu sekarang dapat ataupun besok dapat, belum tentu. Tapi setelah itu pemerintah mungkin ngerti ya kalau kita ketakutan, akhirnya stok banyak lagi, stok banyak dan kita nggak pernah kesulitan. Ya, ini sekarang Hong Kong sudah masuk gelombang keempat kan, pun masalah sandang pangan harga-harga tuh nggak ada pengaruh. mmm, Cuman karena sekarang pekerjaannya waktunya dibatasin lagi, orang-orang dikurangin waktunya di luar tuh dikurangin. Yang restoran biasanya jam 11 sampai jam 11 siang sampai jam 11 malam, cuman 11 siang sampai jam 6. Nah, pemasukan kan berkurang. Pendapatan kan berkurang yang kerjanya jam-jaman, mhm, yang kerjanya tapi kalau kayak pegawai pemerintah apa itu malah tambah sibuk mereka. mmm.
Jadi nggak ada masalah tentang harga bahan pokok itu nggak ada masalah. Apakah ada Atau juga kebiasaan gimana kan? tante aja masih masih enak makan kok di luar, Oh, nggak oh, takut harga naik. iya ya. Syukurlah masih nggak ada apa gitu yang menghambat. Lalu apakah ada kebiasaan yang berubah nggak selama pandemi ini, Tan? Kebiasaan berubah tadi itu, biasanya kita malam minggu di pinggir jalan rame gitu kan, nggak usah malam minggu, malam Sabtu udah rame. Sekarang agak sepi gitu. Tapi kemarin ketika gelombang 2 sudah selesai, ham hampir kita pikir bebas lagi nggak ada corona sama sekali, udah rame lagi, tahu-tahu ada lagi yang ketiga itu. Oh, Terus, apa ya, ya tempat hiburan juga dibuka, cuman kalau yang model kayak diskotik, kalau, bioskop itu kayaknya masih belum dibuka. belum. Tapi kalau cuman pub, bar kecil ya, masih dibuka. Hmm. Lalu yang terakhir nih, Tan. Nggih. Apakah kebiasaan berkumpul atau mengunjungi relasi ataupun teman mengalami perubahan mengalami perubahan nggak selama masa pandemi ini? Misal yang tadinya ada kegiatan arisan, tapi karena pandemi diganti jadi arisan online gitu. Iya, ada. Tadi karena pemerintah memberikan peringatan tidak boleh berkumpul lebih dari 4 orang. 4 orang. Baik kan baik nggak cuma kegiatan sosial ya, ibadah juga iya. Sekarang ibadah kita hanya lewat online. Terus paling yang bertemu nanti para para petinggi agama gitu kan, itu pun nggak boleh lebih dari 4 orang. Kalau lebih dari 4 orang, kan di mana-mana ada CCTV kan, Hmm. di mana-mana ada CCTV. Nah, kalau lebih dari 4 orang, kita bisa kena denda. Oh, dendanya tuh gimana, Kan Tan? di sini nah, yang kemarin terjadi ketika bulan Juli ya, bulan Juli itu, supir itu ya, kena kena denda gara-gara pakai maskernya nggak bener. Dia Oh, pakai masker taruh di bawah dagu gini, kemudian dia turun dari, truknya, dia lupa mau pasangkan gini lagi, pasangkan not betul lagi, di bawah dia ada polisi, dipikirnya polisi mau parkir, ternyata polisi tilang dia. waduh. Langsung saat itu masih masih 5.000, saat itu $5.000. Tapi $5.000 kan udah duit banyak itu. Agak Sekarang berpikir. sekarang 10.000, berani nggak main-main. Biarpun itu bos besar kah, orang miskin kah, harus bayar itu 10.000. Hmm, ya. Termasuk banyak nggak orang-orang yang melanggar protokol di sana? Itu hari pun hanya karena orang itu lupa, hanya orang lupa, nggak masang lagi, bukan Masih. nggak pakai ya, hampir hampir nggak kedengaran. Malah saya pribadi pun pernah lupa. Jadi saking gugupnya, apa saking sibuknya saya, maskernya ini putus. Oh, talinya. Tadinya putus, saya nggak terasa, Hmm. lepas kan nggak terasa. Nah, saya udah jalan keluar, kemudian ada orang tanya, tapi agak ketakutan dia dari jauh, eee, bilang, "Kak Kak, mana masker kamu? Kamu punya masker nggak? Kalau nggak punya aku kasih," dia bilang kayak gitu. Saya kaget, "Kenapa kamu tanya begitu? Masker kamu mana?" Saya raba, "Oh, loh kok nggak ada maskerku di mana?" Nggak terasa. Nggak terasa, saking gugupnya. Ya, itu kasih saya masker. Hmm. Oke deh. Mungkin sekian itu aja pertanyaan yang bisa saya tanyakan ke Tante. Kurang lebih ya mungkin ada yang kurang berkenan pertanyaannya untuk Tante jawab.
mohon Oh, nggak maafkan. ada. Cuman mohon maaf ya, Tante juga jawabnya terbatas banget. Iya, nggak apa-apa, Tan. Nah, Tante juga ya stay healthy lah di sana, teman-teman warga negara Indonesia juga di sana, bekerja di sana kan. Ya, makasih banyak ya. Ya di sini juga lagi ya masih di kondisi yang kurang aman sih, apalagi di Medan. Gitu. Nggak cuma di Medan, hampir seluruh ya. Di Ya, kampung orang tua Tante juga iya. hmm, Sebenarnya semua berawal dari kita sendiri. ya benar. Apa, kalau kita taat aja ya, kita taat, patuhi peraturan, nggak usah terlalu sok jangan sok berani, jangan sok Hmm, sehat. Pemerintah kan nggak mungkin mau bikin mengada-ada masalah kan, ya, apalagi maaf, korban sudah banyak, benar. masih saya lagi, ya kan? Apalagi di Indonesia tuh banyak yang bilang, "Kalau sudah waktunya mati, ya mati," gitu kan. Itu Tuhan yang atur. Ya benar, tapi kan juga Iya, Tuhan kasih kita akal budi. Cobalah contoh kayak di Hong Kong begini, kalau mau nyontoh disiplin taatnya gitu mungkin ya korban-korban jiwa itu kurang, nggak separah. kurang banget ya. Ya, Iya, ya sih. Ya udah deh, mungkin sekian tuh aja dari Putri. Putri ngucapin terima kasih banyak ya Tan, sudah mau sama-sama. Mohon maaf meluang, banyak ya. sudah Kalau mau kalau meluangkan waktu. jauh dari oh iya, mohon maaf mundur-mundur ya, Kak. Ya nggak apa-apa. Tante sibuk banget tadi. Oke Tante, terima kasih ya Tante. Sehat-sehat Sama-sama, di sana. selamat malam. Ya Tante, Ye, bye-bye. sampai bertemu Tante. Sampai ketemu lagi.